Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leni Maulina dengan NPM 0213022022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan sistem kardiovaskular adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi. Yang pertama, membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Yang kedua, mempercepat proses pemulihan luka. Yang ketiga, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Yang keempat, mengeluarkan sisa proses metabolisme. Dan yang kelima yaitu menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Dalam sistem peredaran darah, ada 3 komponen dalam tubuh yang terlibat, yaitu yang pertama, darah, kedua, pembuluh darah, dan yang ketiga, jantung. Pertama, darah. Darah adalah komponen yang sangat vital. Peranan darah sangat banyak, mulai dari membawa oksigen, hormon, nutrisi, hingga antibodi ke seluruh tubuh. Menurut National Institute of Health, darah terdiri dari cairan dan padatan. Bagian cair disebut plasma, yang terbuat dari air, garam, dan protein. Lebih dari separuh darah dalam tubuh adalah plasma, sedangkan bagian padat dalam darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah mengirimkan oksigen dari paru-paru ke jaringan dan organ tubuh lainnya. Sementara itu, sel darah putih melawan infeksi dan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh, sedangkan trombosit membantu darah membeku saat tubuh mengalami luka. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Darah dalam tubuh akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu arteri dan vena. Vena bertugas membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung. Kemudian, darah vena itu dibagi lagi jadi 2, yaitu vena besar dan vena paru. Vena besar ini bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh yang nantinya akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen lewat pernapasan. Sedangkan vena paru itu akan membawa darah bersih yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru menuju jantung. Selanjutnya yaitu jantung. Jantung adalah organ dalam tubuh yang kerjanya tiada henti atau non-stop dari awal hingga akhir kehidupan. Jantung terus berdetak di sepanjang hidup untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Organ ini terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik, yaitu menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Dalam serambi dan bilik kiri, jantung berisi darah bersih, sementara darah kotor terdapat di bilik dan serambi kanan. Setelah mempelajari tentang komponen-komponen dalam sistem peredaran darah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia terbagi atas 2 macam, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistematik dan sistem peredaran darah kecil yaitu pulmonal. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang peredaran darah sistematik. Peredaran darah sistematik berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Karena itulah ia disebut dengan peredaran darah besar. Sirkulasi dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh sampai akhirnya kembali lagi ke serambi kanan jantung. Jadi secara sederhananya, peredaran darah besar dan sistematik digambarkan sebagai aliran darah dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Yang kedua yaitu peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Hal ini karena sirkulasinya pendek, yakni dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasi dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Kemudian terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida jadi oksigen di dalam darah. Darah kaya oksigen ini akan keluar
dan kembali ke serambi kiri jantung. Secara sederhana, sistem peredaran darah kecil pulmonar merupakan peredaran darah dari jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Setelah membahas tentang organ dalam sistem peredaran darah serta mekanismenya, kita akan belajar mengenai gangguan dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah sangat vital bagi kehidupan manusia. Contoh beberapa kondisi atau gangguan yang dapat mengganggu sistem peredaran darah manusia yaitu yang pertama, hipertensi. Hipertensi adalah kondisi atau tekanan darah tinggi yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Yang kedua yaitu stroke. Stroke yaitu gangguan aliran darah menuju otak sehingga jaringan otak bisa mengalami kematian akibat kekurangan oksigen dan zat gizi. Yang ketiga yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penyumbatan salah satu atau lebih pembuluh darah arteri menuju jantung. Selanjutnya yaitu gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketidakmampuan otot jantung untuk memompa aliran darah dengan baik. Selanjutnya yaitu serangan jantung. Serangan jantung terjadi karena adanya masalah kesehatan saat aliran darah yang kaya oksigen menuju jantung tiba-tiba terhambat. Hal ini bisa menyebabkan nyeri pada dada dan nafas yang pendek. Ternyata, gangguan pada sistem peredaran darah manusia dapat menyebabkan kematian bahkan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kelancaran aliran darah dalam tubuh, yaitu dengan menjaga berat badan yang ideal, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan berhenti merokok. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.